Kenapa ini terjadi? Kakak Ding dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Dan hidup sesuai denganmu. Hadiahkan Lian Chengjue kepada orang yang dikubur bersama kamu dan aku. Kakak Ding. Kamu benar-benar janji. Sekarat. Aku tidak lupa keinginanmu dan Kakak Ding. Kakak Ding. Kamu punya mata yang bagus. Hanya kamu yang layak untuknya. Jangan khawatir. Aku akan memenuhi keinginanmu sekarang juga. Kakak Ding. Betapa beruntungnya kamu. Kamu tidak bisa bersama orang yang kamu cintai seumur hidup. Betapa beruntungnya kamu. Bisa menemukan orang seperti itu. Sahabat yang berbudi luhur. Benar. Ayah dan anak Wan tidak tahu di mana bersembunyi. Aku takut tidak akan pernah menemukan mereka lagi seumur hidup ini. Jika rahasia harta karun besar ini ditulis di tempat yang mencolok, ayah dan anak Wan pasti akan mendengar kabarnya dan datang melihat. Lian Chengjue ini sangat berharga. Mereka pasti datang. Kakak Ding, Kakak Ding. Keinginanmu untuk dikubur bersama setelah mati akhirnya terkabul. Kalian berdua di surga. Juga tersenyum. Kakak Ding. Kakak Ding. Aku bawa air mata air dan ombak biru favoritmu. Aku juga bawa giok hijau rui favoritku. Kakak Ding. Ayah mertuamu akhirnya datang untuk pernikahanmu. Aku suka melakukan sesuatu dengan langsung, mengerti? Apa? Nah, jangan pura-pura bodoh denganku. Apa? Tentu saja, Lian Chengjue? Kurasa kamu masih saling mengenal. Kalau tidak, aku akan membuat kakak Dingmu hancur berkeping-keping. Tidak percaya apa yang aku katakan benar? Aku percaya. Kamu bahkan bisa mengubur anak perempuanmu sendiri hidup-hidup. Apalagi yang tidak bisa dilakukan? Jangan sebut anak perempuanku yang tidak memuaskan, HMPH. Dia sudah lama tidak menganggapku sebagai ayah di hatinya. Jika dia masih mencintaiku, tidak akan bertengkar dengan Ding Dian dan aku. Kamu sangat menyedihkan. Apa? Aku akan memberitahumu. Jika kamu berani menyentuh makam ini, aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Ah. Apakah kamu tidak menginginkan Lian Chengjue? Pergi ke gerbang kota besok untuk melihat sendiri. Jampun. Adieu, adieu. Sakitnya tidak tertahankan. Hei. Oh. Adieu, adieu, adieu. Adieu, 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 adieu. Hey 51. Aku tidak tahu. Apa artinya ini? Hei, aku bilang teman-teman. Aku tidak ingin ditulis tentang Lian Chengjue. Ayo kita lihat. Oke, ayo lihat, ayo.
Aku tidak tahu apa ini. Ya Tuhan. Bagaimana kamu di sini? Setinggi itu? Biar aku lihat. Ya, jangan khawatir, aku akan melihatnya. Oh lihat. Lihat, aduh ini. Lihat ini. Sangat tinggi. Naik tangga. Ya, lihat itu. Seberapa tinggi ini? Ayo naik. Aku dengar ini tentang perampokan Lincong. Kamu tahu apa? Bagaimana kamu menulis ini? Hanya untuk menunjukkan kata ini. Bos, puisi Tang ini. Beri aku salah satu antologi ini. Oke, santai saja. Hei. Bos Wang, aduh. Kamu juga datang untuk buku? Eo. Kami mau bos. Antologi puisi Tang. Hei. Pahlawan juga belajar antologi puisi Tang. Kamu tidak tahu? Apa ada harta karun dalam puisi Tang? Oke, kamu tunggu dan tunggu. Hei. Ini adalah Lian Cheng Jue. Hei, ini adalah trik Lian Cheng. Lian Cheng Jue. Lian Cheng Jue, apa yang aku lakukan padanya? Hei, kenapa kamu tidak mengerti? Ja, omong kosong. Ini hanya bisa dilihat dengan menghadapi puisi Tang. Kudengar Wan Zhenshan telah memecahkan 4 karakter pertama. Namanya? Hei, jangan pergi. Mari kita bicarakan. Apa yang kamu bicarakan? Hei. Beri aku antologi puisi Tang. Bos, aku mau 3 antologi puisi Tang. Oke, 3 buku. Hentai Eisai, kamu juga belajar? Oke. Hei, ambil 3. Beri 3 lagi. 2. Ok. Kembali. Hei, aku tidak menyangka. Lian Cheng Art itu tersembunyi dalam antologi puisi Tang. Hei. Akhirnya, Tuhan punya mata. Museum Pepiten Wanjia. Dia sebenarnya menulis Lian Cheng Jue di tembok kota. Mari kita semua punya kesempatan untuk mendapatkan harta karun besar itu. Aha. Aku bilang hei. Kamu bilang ini. Bagaimana jika kamu mendapatkan Lian Cheng Jue? Bahkan jika kamu tidak tahu ilmu pedang Tang Xi, itu tidak berguna. Ada ribuan puisi dalam antologi puisi Tang. Hei, kenapa kamu terburu-buru? Bukankah aku sudah bilang? Ayah dan anak Wan Jia telah memecahkan 4 kata pertama. Apa itu? Apa yang kamu katakan? Pelayan. Bayar di sini. Pelayan bayar. Hei, jangan pergi. Siapa yang bisa menguasai ilmu pedang Lian Cheng ini? Aduh, aku sudah lama bersamamu. Kenapa tidak bilang dari tadi? Apa buru-burunya? Tidak bisa bilang sekarang. Ada apa? Ada yang mengikuti kita. Ada yang mengikuti. Apa yang ditakutkan? Trik Lian Cheng ini bukan rahasia. Sudah membuat gempar seluruh dunia persilatan. Dan sekarang tertulis di dinding. Sudah dikatakan begitu. Tapi tidak ada yang tahu kata-kata awalnya juga. Gang Neng Song Nam. Ini Jing's Hope. Ya. Ayo. Ikut dengan kami. Apa 4 kata pertama dari Lian Cheng Jue? Selatan Gang Neung. Dari mana itu datangnya? Itu dikatakan oleh murid-murid wargawan. Oak. Di mana ayah dan anak Wan sekarang? Kami juga tidak tahu di mana mereka. Untuk memecahkan trik Lian Cheng, bisakah kamu membeli antologi puisi Tang? Antologi puisi Tang. Benar. Ilmu Lian Cheng harus dipecahkan melalui ilmu pedang puisi Tang. Ilmu pedang puisi Tang berevolusi dari puisi Tang. Tuan. Mohon maafkan saya. Mohon maafkan saya. Turunkan. Tuan pergi. Aduh. Ben Gudang Puisi Tang. Ilmu pedang puisi Tang. Jai. Tuan. Antologi puisi Tang di Jingzhou hari ini. Tapi kertas luo yang mahal. Ini dia.
Hei, hei, hei. Semakin baik. Hahaha. A lay sugar water snow chicken. UPS, jangan khawatir, jangan khawatir. Sudah habis terjual. Benar-benar tidak ada lagi. Bos sudah mengirim barangnya. Bisa kembali besok? Aigreku. Hei, hei, hei. Kenapa bos ini belum kembali? Oh, sayang. Hei, lihat 2864. Jika kalian taruh, ingat ini, maka kita akan kaya. Hei, lalu bagaimana? Kita punya rumah dan tanah. Jangan khawatir tentang makanan atau pakaian. Semoga harimu menyenangkan. Kita harus mencari cara. Hubungkan semuanya. Aku tidak tahu. Tidak ada gunanya hanya mengingat angka. Harus mencari analisis koneksi. Siapa yang bisa memecahkan ini? Aku tidak tahu. Bagaimana ini bisa dipecahkan? Apakah kamu mencatat semuanya? Ingat, jangan tinggalkan itu. Berapa? 28. Hitung ulang 40791142. Semuanya tertulis di sini. Bagaimana menurutmu di sini? Ayo lihat ini. Dewasa. Akhirnya muncul. Apa? Itu dia. Muridnya muncul. Aduh. Oh, sayang. Pak, apakah Anda tidak enak badan belakangan ini? Tidak ada apa-apa. Begitu ya? Kamu minta Master Xia untuk mengundang mereka. Ajak mereka berbicara baik-baik. Ya, silakan. Uja. Lot of triknya. Kali ini kamu bukan penipu, kan? Tamu petugas. Bolehkah saya membawakan semangkuk lagi? Iya. Kalau begitu benar-benar. Oke. Kudengar ada harta karun. Temukan harta karunnya. Hei, kamu sudah ingat? Ingat. Ingat datang. Ayo cari PPT untuk dipelajari. Tuan Muda Xia, Tuan Ling mengundangmu ke rumah untuk berbicara. Silakan, hahaha. Ayo pergi. 4 pahlawan muda. Apakah kamu tahu apa itu jurus pedang puisi Tang? Hei pahlawan muda, jangan terlalu bersemangat. Hari ini, Tuan Ling mengundangmu ke sini. Hanya ingin mendengar pandanganmu tentang jurus pedang puisi Tang. Tuan terlalu khawatir. Kami bersaudara sangat terburu-buru. Karena guru mengajarkan kami jurus pedang. Semuanya berantakan. Ya, kami bersaudara juga marah tentang ini. Tuan, kami bersaudara memperlakukan guru seperti memperlakukan ayah sendiri. Jika tidak percaya, tanya Wang Wei. Apakah dia sebaik kita pada guru? Benarkah? Tuan, semua yang kami katakan. Apakah benar? Dan itu tidak masuk hitungan. Ayah dan anak. Di antara kami bersaudara. Yang paling patuh bukan terbunuh. Hei, duduk.
Tuan silakan bicara. Saya sedikit penasaran. Karena seseorang bisa mengubah puisi Tang menjadi gerakan pedang. Hei, orang ini pasti orang yang elegan. Kudengar kamu berkata hari ini. Saya ingin tahu. Apa yang telah diajarkan Wan Shen Mountain padamu? Diwesa. Kalau sudah begini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Orang dewasa ingin tahu jurus pedang ini. Tidak lebih dari menginginkan harta itu. Juma bilang, hanya beberapa dari kami bersaudara. Setelah membantu orang dewasa mendapatkan harta ini, ingin mendapat sedikit keuntungan. Ahaha. Lu Shaoxia benar-benar orang yang ceria. Si tua suka 3 pisau. Jadi kamu bisa berdiskusi dengan mereka. Ya. Permisai. Hadarin Sekalian. Silakan. Hei, kamu beli? Aduh, itu melahkan. Tidak bisa beli. Di mana bisa beli? Kemari. Buku ini benar-benar susah dibeli. Oke, kamu tahu? Apa kakak kedua sudah beli? Tidak bisa beli dimanapun. Ini tidak dijual. Orang kuat ini. Tahukah kamu di mana aku bisa beli antologi puisi Tang? Ya. Tahukah kamu di mana dijual? Antologi puisi Tang. Antologi puisi Tang. Siapa yang mau antologi puisi Tang? Hai, kamu mau antologi puisi Tang? Aku murah. 5 tael perak 1 buku. Aku murah. 5 tael perak 1 buku. Hei, jangan rampas. Jangan rampas. UPS, jangan direbut. Jangan berisik, jangan berisik. Jangan rampas, jangan rampas. Satu untuk masing-masing. Ini. Tenang. Orang kuat ini. Orang pergi beli antologi puisi Tang. Kenapa kamu tidak membelinya? Mau bagi? Ekspresi Minawan Xiaoyu. Seperti teman masa lalu sang kakek. Oh, benar? Ya. Hei. Mau bagi? Mau bagi? Banyak orang menginginkan rahasia Lian Cheng. Kenapa hanya kamu yang menonton? Maksudmu harta besar itu? Itu Lin Chengjue. Harta besar ada di mataku. Nah, itu hanya tumpukan kotoran yang mencolok. Apa yang bisa ditukar dengan seseorang yang benar-benar mencintaimu? Ditukar dengan teman yang sangat peduli. Kurasa ini tak ternilai. Tuan, setuju? Uja. Hartaku tidak di sini. Selamat tinggal. Jangan dorong, UPS. Jangan dorong, UPS. Kekek. Apakah kakak itu orang baik? Ya, orang baik yang langka. Kakek harta kotoran. Kenapa kotoran? Tak ada harta yang berharga. Hanya cinta sejati di dunia yang tak ternilai. Itukah harta sejati? Kakek, aku tidak mengerti. Hei, saat kamu tumbuh perlahan, baru mengerti. Hei, cepat. Jangan khawatir. Jangan khawatir, aku masih punya di rumah. Aku pulang dulu mengambilnya. Hei, jangan ikut aku. Aku pulang mengambilnya untukmu. Itulah sifat manusia. Inilah hidup. Semuanya terulang lagi. Ini akan sulit. Hanya untuk menyeberangi Gang Neung dengan perahu. Suara uap di kedua sisi selat. Tidak ada keberuntungan. Hanya Buddha yang membaca sutra.
Bagus, bagus Tuan. Mengapa Anda begitu menyukai puisi kuno ini? UPS, puisi kuno yang kurang dikenal ini. Menurut investigasi saya, ini memang berasal dari tangan orang-orang dinasti Wei Utara. Hanya 4 kalimat. Dia mencatat ketika orang Wei Utara menyerang Jiangling untuk memperebutkan harta dan membunuh puluhan ribu orang Jingzhou. Sejak saat itu, harta besar ini hilang di laut. Sepertinya penyair pasti tahu cerita di baliknya. Jadi, Anda tidak perlu trik Lian Cheng. Anda juga bisa memecahkan misteri kuno ini. Nah, itu jalan lain yang saya cari. Orang dewasa tinggi, Suifu 5 Zerobak, akan bisa mewujudkan impian lama ini. Tapi, bagaimana Anda menjelaskan kata Buddha dalam ini? Lihat apa yang tertulis dalam puisi Tang ini. Mengapa Anda tidak mengerti? Saya juga tidak mengerti. Dan Anda tahu apa? Hei, apakah Anda tahu ini? Saya tidak tahu. Bulan terang di bawah pohon pinus. Nah, batu mata air jernih begitu tinggi. Kelas atas batu iwan. Apa maksudnya, King? Hulu mata air. Apa kalimat selanjutnya? Saya tidak tahu. Halaman ini, apa-apa-apa. Hari King Ming. Jual sayur, jual kubis. Jeruk besar yang harum. Kubis seeker. Saya menjual jeruk dan sayuran. Lihat dia tidak. Belum melihatnya. Lihat baik-baik. Datang ke kuil Chenan. Gang Nang Kiel Chengnan. Ayah. Ayah, ada sesuatu yang buruk. Kenapa kamu berteriak? Kamu mau seluruh dunia tahu? Apa kita bersembunyi di sini? Ayah, seseorang menipu kita dengan trik Lian Cheng untuk waktu yang lama. Tertulis di tembok kota. Ayo, salin ini. A 1658. Kami jual sayur. Jual jeruk. Kubis seeker. Ayo lihat sayurannya. Jual jeruk. Jeruk manis dan besar. Menurutmu siapa yang menulis ini? Aku tahu apa? Kami jual sayur. Aku jual sayur. Lihat siapa itu. 28 ini sudah ditulis. Semuanya sudah ditulis. Tulis. Hey, kamu ingat? Tulis ini. Apa itu 1.000.000 kura-kura? Agak. Kenapa kamu seorang sarjana menyalin ini? Aku juga ditugaskan oleh seseorang. Ditugaskan? Siapa? Jujur saja, aku tunduk pada pejabat terkenal di kota ini. Tuan Lin Twislan. Oh, keluarga Tuan Lin? Ya, Tuan Lin juga menyalin apa ini. Dia akan dibunuh. Jangan biarkan dia kabur. Kisar Jia. Tahan Jia. Tangkap dia dan lari kemana? Jangan biarkan dia kabur. Tangkap kura-kura dan pergi. Tangkap kura-kura cepat. Cepat. Ayo pergi. Dia sudah pulang.
akhirnya muncul. Ayah, kau pikir aku cuma segitu kemampuannya? Dulu Lao Zu cuma bawa satu singa. Gazip Hammer Tai Bao adalah master pertamaku. Ayah, kasih. Jakeya. Aha. Tusuk pengawasan. Ya, hei. Hai. Ah. Gunung Wanzhen. Kau tak bisa lari. Dewasa. Kami sudah menaruh semua puisi Tang. Ilmu pedangnya ditulis. Aku tak tahu apakah saudara-saudara kita bisa pergi. Helen. Aku tak tahu, Tuan. Apa artinya itu? Karena urutan gerakan pedang Master MU sudah kacau. Maka periksa sesuai urutan ini. Pasti salah. Ada teknik bernama permutasi. Kalian berempat. Masing-masing bertanggung jawab atas 9 puisi. Periksa semua 36 angka Lian Cheng Jue. Lalu susun ulang kata demi kata. Mungkin kau akan dapat sesuatu. Lakukan. Lakukan. Lakukan.
Gerakan pertama pedang Lian Cheng. Feng Qiao, naik mur. Bulan terbenam dan langit penuh embun. Jiang Feng memancing api untuk tidur sedih. Itu paman kedua. Gerakan kedua adalah klaim syal merah 51. Aku mengerti. Kebat 11. Triks keempat adalah mengingat Jiangnan. Ternyata ada rahasia besar di dalamnya. Master, kau tahu semua ini. Barat Daya Kastil Gangneung. Aula Kuil Tianning. Patung Buddha menyembahnya dengan tulus. Selamat psikis. Perka Tathagata. Kebahagiaan di alam baka. Kebahagiaan di alam baka. Kebahagiaan di alam baka. Hahaha. Biarkan aku memberi hormat kepada Buddha. Selamat psikis. Bodhisattva yang diukir dari tanah dan kayu ini akan memberkatiku. Neneknya. Hahaha. Panggil Lao Tzu untuk hidup bahagia. Kebahagiaan di alam baka. Kita membunuh sang master bersama. Pertarungan cannibalism. Tapi kau bertarung untuk kebahagiaan hidup? Ratusan pahlawan di kota Gangneung ini, dan kura-kura Penzuri perampok, yang mereka perjuangkan juga kebahagiaan kelahiran kembali. Sekarang kita sudah mencapai tahap ini. Lebih baik pergi ke kuil Tianning. Aku difitnah oleh orang lain. Adik perempuan meninggal tragis. Semua karena praktik ini. Tak disangka, itu hanya lelucon. Kakak Ding. Adik Ding. Kalian tidak memperdebatkan apapun. Tidak melakukan apa-apa. Tapi difitnah. Dibunuh. Bisakah kau benar-benar terlahir kembali dengan kebahagiaan? Buka pintu, buka pintu. Buku-buku kami sudah habis terjual.
Apa yang kau ketuk? Kurio, apa semua buku sudah habis terjual? Apa yang kau ketuk? Jangan ketuk, jangan ketuk. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu, buka pintu, buka pintu. Hujan yang baik tahu musimnya. Saat musim semi tiba. Master Kunsi, siapa yang jadi pandai besi sekarang? Jadi kau tidak melihat bahwa orang-orang di seluruh kota sedang belajar puisi Tang? Hanwu, mengapa kau belajar puisi Tang? Fabao kan? Kau hanya tidak tahu, tidakkah kau tahu? Hei hei hei, ayo kita belajar, ayo. Menyelam ke malam dengan angin. Jika ada cinta, langit pun akan menua. Tidak. Lihat ini. Tulis, apa artinya ini? Apa maksudmu? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa menebak. Aku benar-benar tidak bisa menebak. Tidak ada yang salah. Ini 20. Begitu banyak puisi Tang. Yang mana itu? 27. Tidak berguna, tidak tahu ilmu pedang mayat tembaga. Hei, kita masih harus mencari Gunung Wansen. Jajah, di mana bisa menemukan Gunung Wansen? Buka pintu. Buka pintu. Lepaskan, 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 lepaskan. Semuanya minggir. Lepaskan, 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 lepaskan. Semuanya berhenti berdesakan. Dengarkan aku, Wan Zhishan sekarang di kedai teh Genbao. Rahasia harta yang dia ketahui. Cari dia. Cari dia. Cari dia, cari dia. Aduh bos, aku akan bukakan pintu untukmu saat kamu kembali. Aduh bos. Aduh. Bos, kamu sudah kembali. Apakah bukunya berjalan lancar? Siapa yang akan masuk ke buku? Aku tidak peduli uang buku, bos. Kamu lihat, semua buku di rak itu sudah habis terjual. Banyak orang yang ingin buku ini sekarang, bos. Manfaatkan kesempatan ini. Kamu tidak masih banyak uang. Kapan kamu akan menunggu? Apa yang kamu cari? Nah, bagaimana dengan gunting kita? Aku akan ambilkan gunting untukmu. Cepat-cepat aduh. Bos aduh. Hei, bagaimana dengan angka yang aku minta kemarin? Oh, ini dia. Bos. Hei, bos, kamu lihat apa? Kamu pikir ada harta di sini? Bekerja. Ok. Berkah Tathagata. Kebahagiaan di alam baka. Oh haha UPS. Ternyata ini untuk orang pergi ke surga barat. Apapun yang tempat ini inginkan. Datang apapun yang kamu mau. Oak. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Maksudku kata ini di tanganmu. Ditambahkan dengan kata-kata di atasnya. Itu adalah berkah Tathagata. Kebahagiaan di alam baka. Berkah Tathagata. Kebahagiaan di alam baka. Ah, ini kebahagiaan kelahiran kembali. Ah, kebahagiaan yang meluap-luap. Hahaha. Kebahagiaan yang meluap-luap. Kamu manage Wakangku? Aku dapatkan dengan setengah hidup kerja keras. Ini kebahagiaan kelahiran kembali. Kamu manage Wakangku? Kamu bercanda? Aku tidak mengatakan apa-apa.
Aku tidak mengatakan apa-apa. Kamu manage Wakenku. Ah, aku biarkan kamu menertawakanku. Haha, Oak. Biarkan kamu manage Wakenku, haha. Tertawakan aku. Hahaha, kebahagiaan di alam baka. Hahaha, kebahagiaan di alam baka. Hahaha. Kiel Tianing. Tuan Leng. Seperti yang kamu perintahkan. Aku menemukan semua kata-katanya. Hahaha. Banyak sekali kata-kata. Dari mana aku mulai? Sepertinya aku tak bisa memecahkan trik lianceng ini. Menyeberangi Gang Neung dengan perahu. Suara uap di kedua sisi selat. Tak ada tanda-tanda Kaisar Liang. Hanya Buddha yang melantunkan sutra. Buddha mengirimkan kitab suci. Gang Nung Songnam. Kiel Tianing. Luar biasa. Sanggemenik Jubkin. Karena Tuan Ling tak bisa memecahkan seni lianceng, maka aku juga harus pergi. Tidak. Kamu tidak menyadari. Mata Tuan Ming bersinar saat melihat kata apa hari ini. Dan berpikir sejenak. Kata apa? Kiel-kiel. Kuil dari kuil. Apa hubungannya ini dengan lianceng Jue? Lihat puisi ini. Ini yang dibaca Tuan Lin. Puisi yang kuhafal. Katanya menyeberangi Gang Neung dengan perahu. Suara uap di kedua sisi selat. Tak ada keberuntungan. Hanya Buddha yang melantunkan sutra. Mungkin harta ini ada di biara. Pikirkan kuil apa yang ada di selatan kota, kuil Tianing. Keskivi ko kuil Tianing. Mungkin harta ini terkubur di kuil Tianing. Karena kita telah memberikan kontribusi besar pada Tuan Ling. Tuan Ling juga seharusnya. Haruskah kamu menunjukkan sesuatu pada kami? Salah. Orang dahulu membuat awan dan burung. Liang Gong menyembunyikan kelinci licik yang mati. Anjing Palaheran dimasak. Begitu Tuan Ling mendapatkan seni lianceng. Kamu pikir masih ada jalan bagi kita untuk bertahan? Jadi apa yang kita lakukan? Sementara Tuan Ling belum memulai. Bebaskan 4 murid keluargawan. Bongkar rahasia kuil Tianing. Biarkan dunia persilatan kacau. Lalu kita mengambil keuntungan. Kakak, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menurut apa yang dikatakan Guan Xia, ayo pergi ke kuil Tianing. Kita tidak pergi ke kuil Tianing. Kenapa tidak pergi ke kuil Tianing? Pikirkanlah. Mungkinkah kuil Tianing kosong sekarang? Hanya menunggu kita untuk mengambil harta karun. Paman kedua. Dan mundur. Apakah mereka akan tertinggal di belakang kita? Lagi. Tidak peduli apakah ada di antara mereka di kuil Tianing. Kita pergi ke sana, hanya jalan buntu. Itukah yang akan kita lakukan? Tidak, mari kita cari tempat yang banyak orang. Sebarkan berita bahwa harta karun tersembunyi di kuil Tianing. Berapa banyak orang yang akan datang untuk menangkap harta karun? Biarkan mereka tahu. Kita hanya perlu berada di tengah kerumunan. Bisa mengambil 1 atau 2 harta karun. Cukup untuk seumur hidup. Jangan terlalu serakah. Oak. Kita akan pergi ke kedai Teh Genbao. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya para pendekar. Tanpa basa-basi lagi. Sapatlah. Hei, tidak ada yang tersisa. Kemana Sia Sandau pergi? Aishin. Dewasa pergi-pergi. Apakah kamu masih percaya? Aku tidak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi?
Siapa yang bisa menjelaskan dengan jelas? Ja, Guan Zhenshan. Kamu keluar. Wan Zhenshan, keluar dari sini. Jangan cari Wan Zhen Mountain. Harta karun ada di kuil Tianning. Apa yang ada di kuil Tianning? Siapa kamu? Apakah beritanya bisa dipercaya? Bisa dipercaya, kamu bisa lihat dengan jelas. Dia ada di kuil Tianning. Si pembohong ingin menipu Lao Zu ke selatan kota. Kamu berbohong. Ini dia. Apa yang terjadi di sini? Masih belum keluar? Bukankah aku sudah pergi memeriksa? Aha, Berhenti berkelahi. jangan berkelahi, jangan berkelahi. Bau Buddha busuk ini menggodaku. Berapa banyak penderitaan yang kau buat aku alami dalam hidupku? Oh. Buddha emas. Masuk ke Buddha. Buddha emas besar. Ah, semuanya emas. Berkah Tathagata. Berkah Tathagata. Berkah yang luar biasa. Oh hahaha. Oh. Kakak kedua, maafkan aku. Buddha emas ini milikku sendiri.
Berhenti berkelahi, berhenti berkelahi. Ketika aku masih kecil, semua orang di dunia adalah saudara. Menemukan harta karun. Aku tidak akan membunuhmu. Kau bunuh aku. Oke. Kalau begitu, mari kita cepat-cepat berpisah. Hey bro, di mana harta karunnya? Ai. Kenapa kau tidak pergi ke kuil Tianning dan menggangguku? Siapa tahu kau akan menjebak kita. Hei. Ah, terbakar. 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 Sialan, kurang satu yang dibunuh. Selamatkan kita dari rebut harta. Hey bro, di mana harta karunnya? Ah, Jangan khawatir. Hey bro, katakan di mana harta karunnya. Seratakan padaku. lebih baik mati. Hey bro. Kau tidak bisa mati, katakan padaku. Kill Tianning. Kill Tianning. Ayo, gigit aku. Istri, kau lihat. Warung teh sudah hilang. Istri Ops, cepat cari 2 tas untuk pergi ke kuil Tianning. Cari 2 tas giok mutiara. Cukup untuk buka 10 kedai teh, pergilah. Hahaha. Aku menemukannya. Aku menemukannya. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Hahaha. Humph. 3 pisau berikutnya, dan yang lainnya bersekongkol dengan bandit Wan Zhenshan untuk membunuh pejabat ini. Dia sekarang melarikan diri ke selatan kota. Anak-anak kecil sedang mengejar. Adik ketiga bisa ditemukan di sini. Adik kedua juga bisa ditemukan di sini. Apakah kamu lupa? Kakakmu juga bisa ditemukan di sini. Kamu tidak mencekikku terakhir kali. Aku tidak menyangka akan mati di tanganmu cepat atau lambat. Hahaha. Aku penasaran. Aku mencekikmu. Kamu berada di tengah tembok. Bagaimana kamu bisa hidup kembali? Tidak bisakah aku menebak jika kamu tidak mengatakannya? Saat itu, kamu mencoba menipuku. Tahan napas dan pura-pura mati. Aku membangunmu di loteng tembok. Kamu berhasil melarikan diri. Dan kemudian menyatukan tembok kembali. Luar biasa. Ah. Lalu aku melihat batu bata menonjol dari tembok. Aku agak penasaran. Aku tidak pernah berpikir. Saat kamu buru-buru membuang senjatamu dan lari. Cacat yang tertinggal. Hahaha. Ayam ketiga. Kamu luar biasa. Kamu melihat putrimu dengan helpless. Dia menjadi menantuku. Kamu belum muncul juga. Kenapa begitu?
Oke, kenapa begitu? Pa. Chi Laos Anna. Apakah kamu ingin mati dengan cepat? Atau menderita sedikit demi sedikit? Oak. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Putriku mencuri skor pedangku. Disembunyikan di gua. Menurutmu dia siapa? Hahaha, aku mengerti. Aku akan bertanya lagi padamu. Kamu bersembunyi di mana selama ini? Mau sembunyi di mana lagi? Tentu saja bersembunyi. Dan asapnya keluar. Jadi aku membuka toko buku. Hahaha. Kamu tidak akan menyangkanya. Aku berani membuka toko buku di kota Jingzhou. Oke, cukup omong kosong. Kalau mau membunuh, harus tegas. Oke. Kalau begitu kamu bisa cari putrimu yang baik untuk menyelesaikan tagihan. Aha. Oh, sayang. Guru, Kamu. aku Yun Er. Yun Er. Kamu Yun Er. Ahahaha. Oh, kamu lihat semua ini tadi? Aku lihat. Guru dan kakak. Hei, hei, hei. Yong Er. Beruntung kamu datang tepat waktu. Menyelamatkan nyawa guru. Guru. Bagaimana kabarmu? Guru, Yun Er sangat merindukanmu selama ini. Bagaimana kabarmu selama ini? Bagaimana kabar Wang? Guru. Adik kelas, siapa dia? Hei, hei. Hei, hei, hei. Ah. Guru. Kesalahan apa yang dilakukan murid? Kamu ingin membunuhku? Oke, sekarang kamu sudah belajar bela diri yang hebat. Jangan pedulikan guru. Oke, bunuh aku. Ayo, bunuh aku. Bunuh aku. Murid tidak berani membunuh guru. Parenti berpura-pura. Ini adalah patung emas, Sang Buddha Agung. Di bawah istana ini, ada harta tak ternilai. Tidakkah kau ingin memiliki semuanya? Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kau akan membunuhku. Guru, demi Sang Buddha Agung ini. Apakah kau ingin membunuhku? Ya, ini untuk Sang Buddha. Guru. Aku tidak akan berbagi harta denganmu. Aku tidak akan. Simpan untuk dirimu sendiri. Humph. Aku benar-benar tidak mengerti. Seseorang hidup di dunia. Untuk harta ini. Aku tidak ingin apa-apa. Tidak ingin gurumu. Tidak ingin saudaramu. Tidak ada murid. Kau bahkan tidak peduli dengan anakmu sendiri. Guru. Bahkan jika kau mendapatkan harta-harta ini. Lalu apa? Lalu apa? Kau. Ada apa denganmu? Ah, Sang Buddha besar ini terbuat dari emas. Dan harta tak terhitung. Ah, aku tidak percaya. Apa yang kau rencanakan? Aha. Ya. Aku akan mengambil 7 harta dulu. Lalu aku akan mencari Da Cheng Yun lagi. Ya, ini dia. Datang. Cepat. Kau harus percaya padaku. Hartanya ada di Kuil Tianning. Hartanya ada di Kuil Tianning. Semua ikut aku. Cepat, hartanya ada di Tianjin. Bagaimana kalau di Tianjin? Pergi cepat. Harta karunnya ada di Tianjin. Ayo pergi.
Harta karunnya ada di Tianjin. Ah, semuanya milikku. Humph. Ya. Semuanya milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Hahaha. Eo. Ayo pergi. Ah. Hahaha. Ini milikku. Ini milikku. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Bawa begitu banyak kantong. Mau beli teh atau beras? Omong kosong apa? Bisa nggak bungkus peraknya tanpa ambil kantong? Kamu sepetlah. Kalau nggak nanti nggak ada sisa. Ngapain buru-buru? Yang punya kita ya punya kita. Kalau bukan punya kita, biar orang lain yang ambil. Kamu tahu, kamu masih ngomong gitu? Gimana sih aku nikah sama orang pelan kayak gini? Kepala rumah teh kita udah kebakar. Bakar aja. UPS, kamu bilang apa? Kamu nggak buru-buru marah. Kenapa kamu nggak buru-buru? Ngapain buru-buru? Aku sama keledai ini sama-sama pelan. Aku buru-buru, keledai ini kesal. Aduh, aku takut kalau aku jatuhin kamu. Aku jatuh mati. Aku rela pergi cepat. Istri. Aku nggak lihat ada yang bagus di depan. Ayo pulang. Pulang. Pulang dan kasih aku uang buat buka rumah teh besar. Aku nggak punya uang. Bukan omong kosong itu. Pewter. Pewter. Ayo pergi. Ah.
Ini semua milikku. Lepaskan. Ini semua milikku. Milikku. Letakkan milikku. Aku yang menjatuhkannya pertama. Aku akan menjatuhkannya pertama. Milikku. Kamu harus percaya padaku. Di depan adalah kuil Tianjin. Ayo pergi ke kuil Tianjin dan lihat dengan mata kepala sendiri. Jika kamu berbohong, kami akan membunuhmu. Pergi dan lihat. Cepat-cepat. Di depan adalah kuil Tianjin. Ikut aku semuanya. Adik Di, apa yang kamu lakukan di sini? Kuil Tianning adalah tempat berbahaya. Kamu jangan pergi. Di, apakah kamu mencoba menipu kami? Menelan harta ini sendirian? Jangan percaya padanya. Pergi cepat. Jangan percaya padanya. Pergi. Pergi ke kuil Tianning. Ayo pergi. Oke. Hei, ayo pergi, haha. Kenapa ini terjadi? Pergi ke kuil Tianning dan lihat sendiri. Orang-orang percaya padaku. Ayo pergi. Haha, aku kaya. Aku jadi kaya. Tuan ketiga, lihat, lihat. Hahaha. Ini semua milikku. Jangan rampas, ini milikku. Letakkan anjingnya. Berikan padaku. Tidak ada yang perlu dirindukan di sini. Sudah waktunya aku pergi. Hahaha. Ini semua milikku. 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 Letakkan semuanya untukku. Ini milikku. Berikan padaku. Letakkan semuanya untukku. Ini aku. Ah, milikku. Ini milikku. Ini milikku. Semuanya milikku. Semuanya milikku. Bunuh tanpa ampun.
Bukankah itu Shen Shaoxia dan Bu Shaoxia dari Wanfu? Ya, mereka mati dengan mengerikan. Menurutmu kita harus kembali? Pergi, pergi, pergi. Hei, oh. Hei Zhenbao, kamu mau kemana? Kembali. Kembali untuk apa? Sudah kubilang pergi ke kuil Tianning. Kenapa kamu masih pergi? Kamu tidak ingin mati, kan? Aduh, Sepala. Kamu harus pergi. Kamu tidak tahu bahwa orang-orang ini terlalu serakah. Itu sebabnya dia mati begitu menyedihkan. Kita hanya ingin sedikit perak itu. Tidak cukup untuk membuka kembali kedai teh. Cepatlah. Aduh, kamu bilang mereka semua sudah mati. Bukankah harta itu semua milik kita? Hei, tidak ada yang merampas harta kita. Hahaha, cepat, cepat. Siapa yang serakah? Kamu yang paling serakah. Cepat pergi ke kuil Tianning. Hei, hei, hei. Milikku. Bawa ke sini, Hei. Milikku. Hei. Sayang. Aju. Semuanya harta. Adu. Aha. Ah. Ha ha ha. Adu, combat. Cepat pergi. Ah. Ah. Gempa. Lari. Aduh, Zhenbao, Halo. Tunggu aku. Hey, UPS ups UPS. Ah? Hey, Kekek. Ini kuil Tianning? Ini kuil Tianning? Kemana kuil Tianning pergi? Kenapa hilang? Hei, bagaimana dengan mereka yang datang mencari harta karun? Hei, kenapa kakek itu hilang? Bagaimana dengan pemburu harta karun? Semuanya terkubur di sini. Kamu masih hidup.
Kebahagiaan adalah kebahagiaan. Kesederhanaan adalah kebenaran. Hei, orang ini. Kakek, apakah orang-orang ini masih akan mencari harta karun? Ya, Kenapa begitu? dunia tidak bisa berat sebelah. Tahu hukum tapi melanggar hukum. Semuanya terulang lagi. Akan sulit untuk mengakhirinya. Kebahagiaan adalah kebahagiaan. Kesederhanaan adalah kebenaran. Hei, kenapa kamu masih berdiri di sana? Pergi? Kamu mau pergi kemana? Tentu saja aku pulang. Ayo pergi. Pulang. Hei Jembao. Pelan kan, tunggu aku. Meskipun telah menghilang bersama harta karun besar, tapi kisah kita tidak berakhir di sini. Semua yang pergi mati. Ya, benar kan? Kamu menemukan harta karun? Ya, di mana harta karunnya? Pada akhirnya, kakak. Kakak. Dengarkan Zhang Benxian. Harta karun ini tidak ada di kuil Tianning. Di bawah danau barat di Hangzhou. Ao. Kakek, bukankah kamu bilang harta karunnya sudah hilang? Harta karun Liancheng sudah hilang. Tapi selama keserakahan di hati masih ada. Hei, kalian yang mengejar uang dan harta. Seperti ombak di sungai Yangtze yang mendorong ombak di depannya. Terus berlanjut dari generasi ke generasi. Berapa banyak lagi yang akan mati? Dunia ini tidak kekurangan uang dan kekayaan. Jangan serakah. Hati tidak serakah. Tanah suci pun lahir. Tragedi Liancheng Jue tidak akan terulang. Jangan lupa like dan follow.